Oke, di video ini akan membahas tentang unbiased estimate dari variance. Jadi pertama-tama, apa itu variance? Kalau untuk skalar atau satu dimensional, variance dari random variable X itu adalah ekspektasi dari X dikurangin ekspektasi X, kemudian dikuadratin gitu. Atau di sini bisa kita lihat, ini bisa kita expand jadi seperti ini gitu kalau kita expand. Jadi variance itu juga atau sering dikenal itu kuadrat dari standard deviation gitu. Oke, jadi ini kan udah umum gitu, udah tahu kurang lebih secara umum definisi dari variance. Nah, kemudian berikutnya kan unbiased estimate dari variance. Apa itu estimate? Jadi estimate itu begini. Misalnya kita punya random variable X, itu kan dari sebuah distribusi begitu. Katakanlah apa aja lah distribusinya gitu, atau kita punya PDF-nya atau probability density function dari X. Kalau misalnya X-nya Gaussian kan kurang lebih seperti ini gitu PDF-nya. Nah, kalau misalnya kita mau mengestimasi statistical property dari X ini, statistical property itu macam-macam. Bisa aja statistical property itu misalnya ekspektasi dari X atau ekspektasi dari X kuadrat. Ini kan first moment, second momentnya. Ini statistical property begitu. Atau bisa apa aja gitu. Bisa aja X ditambah 5 gitu. Bisa macam-macam begitu. Ini kan namanya statistical property daripada X ini. Nah, kalau misalnya kita tahu PDF-nya atau kita tahu probability density function-nya, kita bisa menghitung ini kan secara exact begitu. Misalnya kita mau menghitung ini ekspektasi dari X kuadrat, kalau kita tahu PDF-nya ya. Jadi kan bisa kita hitung integral dari minus tahingga sampai tahingga, PDF-nya di X dikali X kuadrat dx. Kita hitung integralnya. Ini kan jadi itu. Tapi pada umumnya biasanya tuh kita mungkin nggak tahu PDF-nya itu apa. Tapi yang kita punya adalah kita punya sampel data begitu. Jadi katakanlah kita punya sampel data X1, X2 sampai Xn yang disampel dari distribusi X ini gitu. Jadi kalau kita coba punya sampel data ini doang, kan kita nggak punya PDF-nya nih. Tapi kita punya sampel data ini, kita mau cobalah estimate ekspektasi X kuadrat ini begitu kurang lebih. Jadi itu namanya estimasi. Nah, kemudian estimasi ya. Saya bisa aja estimasi, misalnya saya bilang aja, oh estimasi X kuadrat ini 5 begitu. Jadi estimasinya tuh konstan aja gitu. Kita nggak peduli, kita nggak lihat data sampelnya apa, tapi kita bilang aja estimate-nya itu konstan. Atau kita bisa bilang estimasi dari X kuadrat ini, 5, ini juga sebuah estimate kan. Tapi mungkin ini estimate yang buruk begitu kan. Ini estimate yang buruk. Atau saya bisa bilang juga estimasi dari X kuadrat ini, 1 dibagi N sigma dari XI kuadrat gitu. Dari I sama 1 sampai N gitu. Ini kan sebuah estimasi juga gitu. Mungkin ini estimasi yang lebih baik daripada saya cuma estimasi selalu 5 begitu. Karena ini estimasinya saya melihat datanya itu apa begitu kan. Nah, salah satu properti dari sebuah estimasi itu adalah salah satu sifat gitu adalah yang biasanya kita mau gitu adalah nggak selalu mau ya, kadang-kadang ada trade off-nya juga, adalah unbiased gitu. Unbiased estimate. Jadi apakah itu unbiased estimate? Jadi saya bisa bilang, saya akan menjelaskan unbiased estimate ini dengan contoh aja ya. Jadi contoh 1 dibagi N dari sigma XI I sama dengan 1 sampai N adalah unbiased estimate dari ekspektasi X kalau secara ekspektasi seper N dari estimasi ini akan sama dengan ekspektasi dari X begitu. Secara ekspektasi. Ini ekspektasinya di sini apa sih? Ini kan XI ini kan
adalah data yang disampel kan. Data yang disampel itu kan dari sebuah distribusi, itu kan gak selalu exact kan, jadi di situ ada stokastiknya gitu. Bisa datanya tuh bisa, namanya juga sampel, gak selalu sama kan, ada stokastiknya begitu. Jadi ini namanya unbiased estimate begitu. Nah oke, jadi di sini yang akan dibahas adalah unbiased estimate dari variance begitu. Tadi kan kita udah punya variance itu ini kan. Nah jadi saya akan klaim saya adalah 1 dibagi N dikurang 1 dari jumlah dari I sama dengan 1 sampai N dari XI dikurangin X bar kuadrat, di mana X bar ini adalah 1/N I 1 sampai N XI, atau X bar ini adalah population mean, sample mean dari sampelnya. Saya mengklaim kalau ini adalah unbiased estimate dari variance X gitu. Oke, jadi saya akan buktikan kalau ini itu adalah unbiased estimate dari variance X. Nah makanya kan kadang-kadang kan di statistik ya kan ada 2 jenis standar deviasi quote on quote. Ada yang pakai 1/n, ada yang pakai 1/n-1 gitu. Dulu mungkin kayak saya mikir suka ada kan dikasih rumus aja gitu, oh 1/n-1. Tapi dulu saya mikir gitu kayak kenapa 1/n-1, kayak aneh banget kenapa harus dikurangin 1. Nah 1/n dan 1/n-1 itu rumus standar deviasi yang pakai 1/n atau 1/n-1 itu sebenarnya masing-masing ada kegunaannya gitu. Ada kapan kita mau pakai yang satu dan kapan kita mau pakai yang lain. Nah salah satu alasan kenapa kita mau pakai yang 1/n-1 karena dia adalah unbiased estimate dari variance X begitu. Nah oke, jadi di sini saya akan membuktikan kalau dia adalah unbiased estimate dari variance X gitu. Jadi untuk membuktikan dia adalah unbiased estimate dari variance X, maka saya harus menunjukkan kalau secara ekspektasi 1/n-1 dari sigma I1 sampai N XI dikurang X bar ini itu akan sama dengan variance X. Atau tadi kan variance X itu juga bisa ditulis juga di atas ini kan ekspektasi X kuadrat dikurangin ekspektasi X dikuadratin gitu kan. Jadi saya akan menunjukkan ini gitu untuk membuktikan kalau dia adalah unbiased estimate gitu. Oke. Jadi untuk menunjukkan ini saya akan expand yang sebelah kiri dan saya akan menunjukkan kalau saya expand ini yang sebelah kiri dia akan sama dengan yang sebelah kanan di sini kan. Oke. Pertama-tama kita bisa tulis ekspektasi dari 1/n-1 ini kan bisa kita kalau bisa kita expand jadi 1/n-1 I1 sampai N. Kalau kuadratnya kita buka gitu ya, ini kan jadi XI kuadrat kurang 2 XI X bar ditambah X bar kuadrat gitu kan. Kemudian kalau kita lihat di sini kan ini X bar itu kan konstan ya, konstan dari I, mau I 1 sampai N, X bar itu kan selalu konstan kalau terhadap I. Ini kan bisa kita pecah ya, pertama-tama ini jadinya sigma I 1 sampai N XI kuadrat. Ini kan. Terus kalau misalnya kita jumlahin nih, kan kita tahu kalau sigma XI I1 sampai N itu sama dengan N dikali X bar gitu kan. Ini dari definisi X bar kan. Jadi ini kalau kita jumlahin yang suku yang kedua, jadi kurang 2 N X bar kuadrat, terus ditambah
Ini kan X bar kuadrat ini kan konstan kan dari 1 sampai N. Jadi kita cuma jumlahin doang. N kali X bar kuadrat. Jadi N kali X bar kuadrat. Begini. Jadi kalau kita tulis di sini bisa disederhanain jadi 1/n-1. Ini ada jumlah I1 sampai N XI kuadrat dikurangin N X bar kuadrat gitu kan. Nah kemudian kan karena ekspektasi itu linear, jadi 1/n-1-nya bisa saya tarik keluar. 1/n-1 ekspektasi dari dijumlahin 1 sampai N XI kuadrat dikurangin N X bar kuadrat gitu kan. Oke. Kemudian kita akan evaluasi ini satu-satu ya. Kita akan evaluasi dulu suku yang pertama. Kemudian kita akan evaluasi suku yang kedua di sini. Oke, suku yang pertama ya. Apa sih ekspektasi dari sigma I1 sampai N XI kuadrat? Nah, karena sampelnya itu sampel XI itu IID atau independently identically distributed, atau maksudnya X1 dan X2 itu independen, di sampel secara independen. Maka pertama-tama ini kan jumlah dari ekspektasi itu kita bisa balik. Ekspektasi dari jumlah itu kan sama dengan jumlah dari ekspektasi gitu kan. Jadi ini bisa kita tulis juga jadi sigma ekspektasi dari XI kuadrat. Dan kemudian karena ini sampelnya IID, jadi ini bisa kita tulis juga jadi jumlah I1 sampai N ekspektasi dari X, karena kan dia di sampel dari X gitu, X kuadrat. Atau ini kan bisa karena dia sama semua gitu kan, IID maka dia sama semua kan, jadi ini N dikali ekspektasi dari X kuadrat. Oke, jadi ini yang suku yang pertama begitu. Udah kita ketemu suku yang pertama. Oke, sekarang kita akan cari suku yang kedua ya. Jadi ini kan kalau kita substitusi suku yang pertama ini jadi N dibagi N-1 dari ekspektasi X kuadrat dikurangin N dibagi N-1 dari ekspektasi X bar kuadrat gitu kan. Jadi sekarang kita mau cari apa sih ekspektasi dari X bar kuadrat. Oke, sekarang kita cari apa sih ekspektasi dari X bar kuadrat gitu. Nah, oke, sekarang kita tulis dulu ya X bar itu apa. Tadi kan X bar itu kan sampel min. Jadi X bar itu adalah 1/n sigma I1 sampai N dari XI gitu kan. Kemudian karena ini X bar kuadrat jadi saya kuadratin gitu. Atau bisa juga saya tulis jadi 1/n kuadrat ekspektasi dari ini, jadi kalau saya kaliin ini jadi double sum kan. Jadi double sum dari I-nya 1 sampai N, kemudian J1 sampai N, XI dikali XJ begitu kan. Kan seperti ini. Kemudian ini saya bisa pisah jadi dua case begitu. Dua case bagaimana? Jumlah ini kan bisa saya pisah jadi ekspektasi ini jadi sigma I1 sampai N dari XI kuadrat. Ini saya bisa pisah untuk dua kasus gitu. Yang I-nya sama dengan J dan yang I-nya nggak sama dengan J gitu. Kemudian di sini saya juga punya jumlah I1 sampai N. Kemudian jumlah J1 sampai N. Tapi J-nya ini nggak sama dengan I gitu ya. Ini saya skip yang J-nya sama dengan I dari XI XJ gitu. Ya kan. Nah kemudian kalau untuk yang pertama ya, ini kan sama balik ke yang kayak seperti tadi kan. Jadi untuk yang pertama ini jadi saya bisa tulis jadi ini kan N dikali ekspektasi X kuadrat. Untuk yang pertama ini mirip sama yang ini,
yang tadi sama persis gitu kan, n dikali x kuadrat. Kemudian saya punya yang kedua 1/n kuadrat dari ekspektasi sigma I1 sampai N, sigma J1 sampai N, XI XJ gitu kan. Untuk J-nya nggak sama dengan I gitu. Atau saya bisa sederhanain lagi di sini. Karena linearity of expectation, jadi expectation dari jumlah itu sama dengan jumlah dari expectation. Saya bisa tulis di sini jadi 1/n kuadrat sigma I1 sampai N, sigma J1 sampai N, tapi untuk J-nya nggak sama dengan I, dari ekspektasi XI XJ gitu. Nah, karena sampelnya itu IID, maka XI dan XJ itu independen kan. Independen untuk I nggak sama dengan J. Atau untuk kasus yang di sebelah sini. Kalau dia independen, maka ekspektasi dari kalau dia independen, maka ekspektasi dari XI XJ itu bisa saya tulis jadi ekspektasi XI dikali ekspektasi XJ gitu kan. Dimana ekspektasi XI ini kan XI XJ dari distribusi yang sama. Jadi ekspektasi XI ini adalah cuma ekspektasi X doang. Dan ekspektasi XJ ini juga ekspektasi X doang. Jadi kalau secara total ekspektasi XI XJ itu ekspektasi X dikuadratin. Oke, jadi saya bisa tulis lagi kembali ke sebelah sini. Ini jadi 1/n ekspektasi X kuadrat ditambah 1/n kuadrat ekspektasi 1/n kuadrat sigma I1 sampai N, sigma J1 sampai N, tapi J-nya nggak sama dengan I, dari ekspektasi X tapi dikuadratin gitu kan. Nah, tapi oke. Nah, ini ada berapa term sih? Ini kan konstan ya, untuk konstan nggak bergantung indeks I atau indeks J. Ini ada berapa term sih? Jadi untuk I1 sampai N, J1 sampai N tapi J-nya nggak sama dengan I, ini kan ada N dikali N-1 term kan. Karena ini kan ada I-nya tuh 1 sampai N, jadi ada N kali. Dan untuk setiap I ada N-1, karena saya buang 1 gitu J-nya kan. Jadi ada N-1. Jadi ini kalau saya tulis ini jadi seperti ini. N dikali N-1 dibagi N kuadrat, jadi N-nya coret 1 dari ekspektasi X tapi dikuadratin gitu. Atau kalau saya sederhanain di sini ada 1/n ekspektasi X kuadrat ditambah N-1/n ekspektasi X dikuadratin. Oke. Jadi ini hasilnya kan. Oke, jadi ini secara ringkasan ada apa aja sih? Tadi ini berarti ini kita udah berhasil menghitung ekspektasi dari X bar kuadrat. Jadi ini adalah ekspektasi dari X bar kuadrat gitu. Nah, sekarang kalau saya balik lagi ke formula yang awal gitu kan. Jadi ini kan saya tadi kan lagi menghitung ini kan, ekspektasi dari estimate saya itu kan adalah sama dengan ini tadi. Oke, jadi ini kalau saya copy ya ini. Kalau saya copy ke sini, tadi kan yang saya hitung kan ini. Kemudian saya udah berhasil menghitung ini ekspektasi dari X bar kuadrat itu ini. Jadi sekarang kalau saya substitusi, ini jadi N dibagi N-1 ekspektasi dari X kuadrat dikurang N per N-1. Saya substitusi ini ya, 1/n ekspektasi X kuadrat dikurang N bagi N-1, N-1 dibagi N ekspektasi dari X dikuadratin. Atau ini sama dengan
Ini coret N dibagi N-1 ekspektasi X kuadrat dikurang 1/N-1 ekspektasi X kuadrat. Ini kan coret-coret jadi kurang ekspektasi X dikuadratin. Ini kan N dikurang 1 dibagi N-1 jadinya 1 aja, ekspektasi X kuadrat dikurang ekspektasi X dikuadratin. Oke. Jadi kita bisa lihat ini kan tadi ini sama dengan varians dari X nih. Kalau kita lihat di awal tadi kan saya udah expand kalau varians dari X itu bisa juga dinyatakan jadi ekspektasi X kuadrat dikurang ekspektasi X dikuadratin. Dimana yang ini ya. Oke, jadi kalau secara summary ya apa ya pembahasannya. Jadi tadi saya tulis varians dari X. Ini kan definisi varians dari X. Kemudian bisa di-expand jadi ini. Oke. Kemudian untuk menyatakan kalau ini adalah unbiased estimate dari varians X, maka saya harus menunjukkan kalau ekspektasi dari estimate ini akan sama dengan varians dari X gitu. Jadi saya expand ekspektasi dari estimate ini. Saya expand ekspektasi dari estimate ini. Pertama-tama ini kan ada jumlah ini di expand kuadratnya di sini dan akan jadi 2 term ini. Kemudian term yang pertama di sini saya expand di sebelah sini. Dan term yang kedua tadi saya cari ekspektasi dari X bar kuadrat gitu. Dan kalau di substitusi akan jadi seperti ini gitu. Oke, jadi saya sudah menunjukkan kalau misalnya 1/N-1 dari sigma I1 sampai N, XI kurang X bar kuadrat, itu adalah unbiased estimate dari variance. Jadi unbiased estimate dari variance itu bukannya 1/N jumlah I1 sampai N XI kurang X bar kuadrat, tapi ini unbiased estimate-nya. Makanya kadang-kadang di standar deviasi itu ada pakainya 1/N-1 instead of pakai 1/N gitu. Oke, terima kasih.